sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam perlindungan, dan senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui renungan singkat yang akan kita pelajari saat hari ini, yang terambil dalam Yesaya 49 ayat yang ke-14. Saya baca untuk kita semua. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Sion adalah umat pilihan Allah. Umat di mana Allah menyatakan kasih. Karena dia mengasihi Sion, dia mengasihi umat pilihannya. Itulah sebabnya dia menyatakan kebaikannya. Dia menyatakan perlindungannya, dan dia menyatakan pertolongannya. Kenapa? Karena dia mengasihi, karena dia peduli kepada umat pilihan Allah. Itulah yang Allah lakukan, yang Allah nyatakan kepada umat pilihannya. Dia menyatakan kasih dan kebaikannya. Tetapi yang telah kita baca, justru sebaliknya. Sion berkata, atau umat pilihan Allah itu berkata, Tuhanku telah meninggalkan aku. Tuhanku telah melupakan aku. Yang artinya adalah mereka merasa diterlantarkan. Mereka merasa dibiarkan. Mereka merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan. Inilah yang mereka rasakan. Mereka merasa bahwa Allah membiarkan mereka. Apakah Bapak Ibu pernah merasa demikian? Karena keadaan atau karena persoalan, karena penderitaan, atau karena tantangan yang Bapak Ibu alami dalam hidupmu. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan dan masalah yang engkau alami, sehingga sampai-sampai engkau merasa bahwa Tuhan meninggalkanmu. Sehingga engkau merasa bahwa Tuhan melupakanmu. Dan bahkan mungkin engkau merasa tidak satu orang pun yang peduli atas hidupmu. Tidak seorang pun yang memperhatikan hidupmu ketika engkau mengalami tantangan dan persoalan dalam hidupmu. Padahal mungkin saja engkau ada dalam situasi yang ramai atau di tengah-tengah orang-orang yang bisa dikatakan seharusnya bisa menolongmu. Tetapi engkau merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang peduli atas hidupmu. Tetapi apa kata firman Tuhan yang sesungguhnya? Ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ketika umat Allah berkata, Tuhanku telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Ketika mereka berkata, Tuhan tidak peduli. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun seorang perempuan, seorang ibu meninggalkan bayinya, sekalipun seorang ibu membuang anaknya, tapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Yang artinya Tuhan sedang berkata kepada kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kepeduliannya dalam hidup kita. Ayat yang ke-16 berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hidup kita telah dilukiskan di telapak tangannya Tuhan. Hidupmu, hidupku telah diukir di telapak tangannya Tuhan. Yang artinya hidup kita ini adalah hidup yang berharga. Sampai Tuhan katakan, aku telah mengukir, aku telah melukiskan hidupmu di telapak tanganku. Yang artinya adalah hidupku dan hidupmu ada di telapak tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Bahkan Tuhan berkata, tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Yang artinya seluruh aspek hidup kita, seluruh keluarga kita, apapun yang berhubungan dengan hidup kita, ada di matanya Tuhan. Ada di perhatiannya Tuhan. Tuhan memperhatikan hidupmu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan lagi engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan lagi engkau merasa diterlantarkan oleh Tuhan. Jangan lagi engkau merasa bahwa Tuhan tidak peduli atas hidupmu. Terlepas dari persoalan dan tantangan yang engkau alami hari ini. Maka sesungguhnya melalui firman Tuhan, melalui kebenaran ini, saya berkata kepada saudara sebagai hamba Tuhan, Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Kalau engkau masih ada sampai hari ini, berarti itu ada kekuatan Tuhan yang berada dalam hidupmu, yang membawa engkau ada sampai hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin engkau merasa ditinggalkan, tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu, ingat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah membiarkanmu. Hidupmu, namamu sudah diukir di telapak tangan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidupmu dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Ingat, ketika engkau mengalami persoalan dan tantangan dalam hidupmu, ada satu pribadi yang tidak pernah membiarkan engkau. Dia siap sedia memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.